Sebelum ajal kita tiba, kita yang percaya harus mengenal pribadi Yesus. Yang sepakat katakan amin. Supaya kita mencintai Yesus. Puncak kekristenan bukan supaya jadi pengkhotbah. Puncak kekristenan bukan sekedar sakit sembuh. Puncak kekristenan bukan sekedar materi makin baik. Kalau itu goalnya, kita benar-benar gak mengenal pribadi Yesus. Puncak kekristenan kita mengasihi Dia dengan cara taat kepada Dia sampai garis akhir. Yuk kita buka Matius 16 ayat 13 sampai ayat 27. Matius 16 ayat 13 sampai ayat 27. Kalau sudah dapat, sebagaimana biasa, saya ajak kita membacanya bergantian. Dengan catatan, perhatikan baik-baik, bukan hanya ayat demi ayat. Juga kalimat demi kalimat, bahkan kata demi kata. Supaya sebelum diuraikan kebenaran firman Tuhan, Anda sudah dapat lawatan Roh Kudus, sehingga Anda makin mengenal pribadinya, dan kita suka terhubung dengan Dia. Yang sepakat tepuk tangan yang keras. Yes. Saya mulai. Setelah Yesus di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lanjut. Ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 18. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Sejak waktu itu, sejak pengakuan Petrus Mesias, mulai belajar mengenal pribadinya. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya siapa pribadi Yesus. Bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat 24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sama-sama ayat 27, sama-sama ayat 27. Sebab Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, pada waktu itu, yes.
Bapak Ibu, saya butuh konsentrasi sedikit ekstra. Mengenal Yesus sebagai Tuhan dalam konteks Yohanes 3 ayat 16 itu harus. Mengenal dia sebagai penyembuh yang menyediakan berkat, Yehova Jireh, Yehova Nisi, yes. El Shaddai, ya. Mengenal dia gembala yang baik, yes. Tapi tahu nggak Anda, seringkali orang nggak mengenal pribadi Yesus pada akhirnya. Bahwa Yesus sebagai juru selamat mati di kayu salib. Itu bagian kita memberi diri percaya. Bahwa Yesus mau Immanuel menyertai kita. Menolong, memberkati, dikirimkan Roh Kudus. Itu harus kita taati. Kita jalani. Tapi jangan lupa, itu membuktikan Tuhan sudah melakukan segala-galanya pada kita. Sedikit pun dia tidak lalai. Sedikit pun dia nggak pernah tidur. Setiap saat dia sejauh doa. Tapi tujuan utamanya supaya kita bisa bertanggung jawab. Tujuan utamanya supaya apa? Supaya kita bisa bertanggung jawab. Karena manusia, salah satu nilai utamanya dapat bertanggung jawab. Anda dan saya tidak bernilai kalau nggak bertanggung jawab. Maka kita harus berubah. Jangan lagi tanya, sembuhkan aku Tuhan. Jangan lagi tanya, pulihkan ekonomiku Tuhan. Jangan lagi arah ke situ. Tapi arahkan, Tuhan, tolong semua karya agungmu di kayu salib, kuasa kebangkitanmu. Kehadiran Roh Kudus, supaya aku bertanggung jawab dalam hidup ini. Karena akhirnya Tuhan akan memperkenalkan dirinya sebagai hakim. Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai hakim. Semua pengkhotbah yang gak bertanggung jawab. Semua gembala yang gak bertanggung jawab. Semua worship leader, singers, pemain musik, evangelis, guru sekolah minggu, dosen teologi, rektor sekolah teologi, seluruh orang percaya. Kalau gak bertanggung jawab, jadi ilalang disisihkan ke kiri. Yang bertanggung jawab jadi gandum sisihkan kanan. Yang gak bertanggung jawab jadi kambing. Yang bertanggung jawab jadi domba. Berbahagialah kita memaknai pengorbanan Kristus dan kuasa kebangkitannya. Tidak sekedar sakit sembuh. Berbahagialah kita memaknai kuasa Kristus. Tidak sekedar berlimpah berkat harta benda. Tapi berbahagialah kita memaknai Kristus dengan hidup bertanggung jawab, berkenan pada Dia. Sakit sembuh, kalau enggak berkenan, tersisihkan. Khotbah pelayanan ke sana kemari, kalau enggak bertanggung jawab, enggak berkenan, disisihkan. Dan Tuhan keras sekali berkata, banyak yang dipanggil, lanjut, sedikit yang dipilih. Makanya dengar baik-baik tahap-tahap ini Bapak Ibu. Dengar baik-baik tahap-tahap ini. Pertama, percaya kepada Yesus. Ulangi, pertama apa? Kedua, mempercayakan hidup ini kepada Yesus. Apa yang kedua? Yang terakhir, menjadi orang kepercayaan Yesus. Menjadi orang kepercayaan Yesus. Apa yang ketiga? Itu Kristen yang benar. Makanya saya gak bosan-bosan tertulis dalam Alkitab. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Mereka percaya kepada Yesus bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Mereka percaya kepada Yesus bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Jawab. Akhirnya berapa yang sembuh? Yang keras. Berapa yang sembuh? Semua sembuh. Berapa yang menyenangkan Tuhan Yesus? Lebih keras?
Karena kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristen. Bertobat, berubah kelakuan, itu ciri utama ajaran Kristen. Sehingga Tuhan buat nilai, jika satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Kalau orang sembuh, dia yang bersorak-sorai, surga belum. Maka dengar baik-baik. 10 orang sakit kusta, semuanya sembuh. Satu yang menyenangkan hati Tuhan. Tolong jawab Bapak Ibu Jemaat, yang pantas bersaksi menyenangkan Tuhan, berapa orang jadinya? Yang pantas bersaksi menyenangkan Tuhan, berapa orang? 1. Kesembuhan tanpa pertobatan gak usah saksikan. Kesembuhan tanpa pertobatan gak usah saksikan. Karena kesembuhan yang dilakukan ponari gak bermakna. Tapi kesembuhan disertai dengan pertobatan. Itu yang disaksikan. Makanya saya ingatkan di sekolah teologi, di gereja. Kamu kesaksian apa? Kankerku sembuh. Bertobat gak kau? Kalau enggak, gak usah sembuhkan. Gak usah saksikan. Nanti Yesus gak ada ubahnya kayak dukun. Bukan penebus, bukan juru selamat. Kalau sekedar sembuh. Yang nyambung, tepuk tangan yang keras. Yes. Kalau soal sembuh, Gunung Kawi bisa, iblis pun bisa lakukan kesembuhan. Orang sakit sembuh tanpa pertobatan gak pantas bersaksi. Nanti orang gak mengerti pribadi Yesus. Maka kembali kita kepada ayat ini. Matius 16 yang kita baca Bapak Ibu Saudara kekasih. Udah lebih dari setengah perjalanan Yesus memuridkan murid-muridnya. Semua kitab Injil ditulis secara kronologis. Matius itu berada di 28 pasal. Pasal 16 ini lebih dari setengah perjalanan. Maka wajar Tuhan mengadakan evaluasi. Bukan supaya Tuhan tahu kerohanian mereka, biarpun gak usah dievaluasi. Tuhan tahu kerohanian mereka. Kalau guru memberikan ujian, mengevaluasi murid-murid, supaya dia tahu sejauh mana murid-muridnya menyerap pelajaran. Itu guru. Kalau Yesus bukan. Bukan supaya dia tahu karena dia maha tahu. Tetapi supaya muridnya tahu, benar gak kau Kristen? Benar gak kau pengikut Kristus? Maka pertanyaan sederhana. Lihat. Sesudah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Hei Petrus dan kawan-kawan, kata orang siapakah anak manusia itu?" Dimulai kata orang. Karena mayoritas orang Kristen percaya kepada Yesus menurut kata orang. Kok kata orang naik turun ke surga Anda percaya? Mana ada orang naik turun ke surga. Tapi karena Anda gak ngerti Alkitab, Anda percaya kata orang. Yesus naik ke surga belum turun-turun, kok Anda naik turun. Jangan gitulah. Tapi banyak orang jadi sesatkan karena percayanya bukan kata Tuhan. Bukan kata kita, hasil ku terhubung dengan, hasil hubungan yang baik dengan dia. Kata orang luar biasa, ada pendeta disuruh ke neraka untuk menanggung kesalahan jemaat. Itu kata orang, kau jadi sesat, gak ngerti siapa pribadi Yesus. Kata orang, Yesus dahsyat menyembuhkan. Kalau sekedar dahsyat menyembuhkan, Anda menghina Yesus. Saya ulangi Bapak Ibu, tolong jawab. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan? Seketika. Itu gampang. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit? Seketika. Tuhan perlu tahunan atau seketika membelah Laut Merah? Seketika. Kalau kedahsyatan Tuhan diukur dengan kata seketika, Anda lama-lama menghina Tuhan.
Ibu-ibu lihat saya, ibu-ibu lihat saya untuk jadi pelaku firman. Salah satu apa yang Tuhan perintahkan. Hai istri, tunduklah pada suami. Jawab, membuat istri tunduk pada suami. Itu seketika atau tahunan. Mana pernah Anda mengakui Allah dahsyat, sekedar sakit sembuh, tapi kelakuan gak berubah. Jauh lebih sulit membuat istri tunduk pada suami, membuat suami sangat sabar kepada istri. Jauh lebih sulit daripada membelah Selat Hormuz. Halo, gereja-gereja sedang menghina Tuhan, sekedar kuasa kesembuhan, gak berubah kelakuan. Anda dan saya sedang mengagungkan Yesus ketika berubah kelakuan. Sehingga Tuhan berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Karena orang taat pelaku firman, itu yang berbobot berkata, Engkau maha kuasa Tuhan. Aku yang pemarah jadi lemah lembut. Aku yang sombong jadi rendah hati. Aku yang pelit ya auzubillah bin jalik jadi pemberi. Aku pembohong jadi jujur. Itu menunjukkan Allah itu maha kuasa. Tepuk tangan yang keras. Yes. Kalau sekedar sakit sembuh, iblis pun bisa menyembuhkan. Anak buah yang terkecil, ponari pun bisa. Stoplah sekedar sakit sembuh. Jangan anti kesembuhan. Saya sakit jantung parah yang gak ada harapan hidup, yang ditolong Tuhan. Kepala kardiolog tahun 80, yaitu Profesor Dr. Kadarman berkata, gak ada harapan hidup. Paling kuat umurnya 5 bulan lagi. Itu Profesor Dr. Kadarman berkata kepada saya, paling kuat umurnya 5 bulan lagi. Walaupun setelah dia ngomong, 8 tahun kemudian dia meninggal. Saya belum meninggal. Apakah saya anti mujizat? Ya enggak lah. Apakah saya anti kesembuhan? Ya enggak lah. Tapi kesembuhan mujizat itu titik awal. Berikutnya kita percaya kepada Yesus, dia menyembuhkan aku. Kita harus mempercayakan diri kita kepada Tuhan. 10 orang sakit kusta, semuanya percaya kepada Yesus. Satu yang mempercayakan dirinya kepada Yesus, yang mau mempercayakan dirinya kepada Yesus, tepuk tangan lebih keras lagi. Nah itu yang penting, bukan sekedar sakit sembuh. Lanjut dong kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus, supaya kita mengenal pribadinya. Maka kalau kau sakit sembuh, masih tetap pemarah, Anda menyakiti hati Tuhan. Kalau kau sakit sembuh, tetap berzina. Kalau kau sakit sembuh, tetap menipu. Kalau kau sakit sembuh, kau bertahan lesbian dengan homoseks. Kalau kau sakit sembuh, pelitmu kebangetan. Ini kan gak kenal Tuhan. Gak terhubung dengan Tuhan. Karena terhubung dengan Tuhan gak sekedar sakit sembuh. Maka dibelajari. Kata orang, siapa aku ini? Maka lihat ayat selanjutnya, ayat 14. Karena pendekatan kata orang, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Karena Yesus seringkali menegur dosa, kayak Yohanes Pembaptis. Dari sudut pandang kata orang. Tapi ada juga yang mengatakan dia Elia. Tuhan itu lemah lembut. Orang berzina tetap dibimbing untuk bertobat. Pemungut cukai di mana ahli Taurat benci, jijik sama orang berzina. Jijik sama pemungut cukai, tapi Yesus mendekati. Kok lembut sekali Yesus. Elia. Tapi juga ada yang dikatakan seperti apa? Ada juga yang mengatakan dia Yeremia. Yang terlalu sabar kepada orang Israel. Banyak versi orang mengenal Yesus. Tapi lihat ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Tetapi apa katamu, siapa aku ini? Nanti Bapak Ibu anak-anak muda, Tuhan akan bertanya sama diri Anda. Siapakah Yesus? Kalau sekedar penyembuh, Anda gak kenal Tuhan. Sekedar memulihkan ekonomiku, Anda gak mengenal Tuhan. Kalau Anda mengenal Tuhan, Anda bicara ketaatan. Karena ketaatan menjadi pelaku firman. Itu satu-satunya pernyataan hidup kita berbobot. Kaulah Tuhanku, kaulah Rajaku.
Aku mengasihi engkau. Selain ketaatan, gak ada orang berbobot menyatakan kerohanian. Dan orang taat yang terus menerus, itu namanya mempercayakan hidupnya terus menerus kepada Tuhan. Itu namanya ibadah, yaitu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, puncaknya yang berkenan kepada Dia. Supaya sebelum ajal kita tiba, kita menjadi orang kepercayaan. Puncaknya di orang kepercayaan. Bukan hanya khotbah saya rohani, bukan waktu penyembahan aku rohani, tapi dalam kehidupan di rumah tangga, istri saya melihat memang suamiku sabar. Anak-anakku lihat, mama kalau marah papa diam. Orang kepercayaan Yesus punya keteladanan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekedar bisa bernubuat, bukan sekedar bisa bahasa roh, bukan sekedar mujizat. Tetapi hidup kita menjadi surat-surat yang terbuka, yang bisa dibaca orang. Ada karakter Kristus, sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengaku, Yesus satu-satunya Tuhan. Tepuk tangan lebih keras lagi. Itu menjadi orang kepercayaan Kristus. Sekali lagi, yang pemarah jangan lagi pemarah lah. Sakitmu sembuh, kau bisa khotbah, bisa mendoakan orang sakit sembuh. Kalau kau tetap pemarah, ditolak Anda. Kalau engkau tetap berzina, ditolak Anda. Makanya kita harus bertanya, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Dengan apa? Bukan dengan khotbah saja, bukan saja dengan nyanyian, tapi ketaatan. Ketika mobilku dipepet orang, kalau boleh cawan inilah, lalulah, kalau boleh ku pepet balik. Tapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi Tuhan. Karena Kaulah Tuhanku, karena ketaatan melakukan firman Tuhan. Itu yang paling berbobot mengasihi Tuhan. Itu yang paling berbobot menunjukkan menjadi orang kepercayaan Yesus. Jangan keliru memaknai kekristenan. Selain ketaatan, orang keliru memaknai kekristenan. Makanya Tuhan bilang, hai suami, kasihlah istrimu. Kita mengasihi istri kita, gak ada kaitan dengan kelakuan istri kita. Gak ada. Kita mengasihi istri kita karena terhubung dengan dia. Dia berkata, hai Rituan, kasih istrimu. Sekalipun dia cerewet. Walaupun. Apapun. Jangan korbankan ketaatan mengasihi istri. Sekalipun walaupun apapun yang terjadi. Supaya kita menjadi orang kepercayaan Kristus. Jangan korbankan tunduk pada suami. Sekalipun walaupun bagaimanapun kelakuan suamimu. Makanya orang Kristen gak boleh cerai. Kecuali kematian. Ini penting sekali. Supaya Kristen kita bicara ketaatan kepada Dia. Satu statement hidup. Mengakui, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, aku mengasihi engkau. Maka golnya di mana? Kata Yesus kepada mereka. Tetapi, apa katamu, siapa kau ini? Ayat 16 sama-sama baca. Ayat 16 sama-sama baca. Ayat 16 sama-sama baca. 1, 2, ya. Pakai tanda baca apa? Seru. Engkau Allah Mesias, anak Allah yang hidup. Tanda seru. Anda kayaknya nyanyi, bacanya tadi kayak pakai tanda tanya. Kayaknya ragu Anda. Engkau Allah Mesias, anak Allah yang hidup. Jangan turun. Anak Allah yang hidup, tegas. Ulangi sekali lagi. 1, 2, ya. Maka jawab Simon Petrus, lanjut. Tepuk tangan yang keras. Yes, ini penting. Jadi bukan sekedar penyembuh. Bukan sekedar Yehova Jireh. Bukan sekedar El Shaddai. Bukan sekedar Yehova Nisi. Lanjut. Adonai Elohim. Yang kita harus taati. Maka Tuhan katakan apa? Ayat 17. Kata Yesus kepadanya. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan dirimu. Bukan manusiamu. Bukan dirimu yang menyatakan itu kepadamu. Melainkan Bapa yang di surga. Artinya Petrus mengucapkan itu. Karena dipakai Tuhan supaya murid yang lain mengenal siapa Yesus. Tetapi belum lagi dari pernyataan dalam Petrus yang sungguh-sungguh belum. Masih dipakai Tuhan mulut bibirnya untuk menjamah
Yakobus, Yohanes, dan murid lain. Tapi belum dari hati yang paling dalam dari Petrus. Makanya dikatakan, kembali ayat 17 dulu operator. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ada orang khotbah bagus, tapi nggak dihayati. Sehingga dia khotbah bagus, ketika di rumah tangga, dia tampar istrinya. Karena khotbahnya itu nggak dari dalam hati, sekedar pelajaran, sekedar pengetahuan. Makanya ada doktor teologi yang bisa masuk neraka. Ada pengkhotbah bisa masuk neraka. Karena nggak dari dalam hati. Maka apa kata Tuhan Yesus ayat 18? Lihat, cermati. Ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku, lanjut. Kata kuncinya di mana? Kata kuncinya di mana? Keterangan waktu. Apa keterangan waktu? Akan. Kalau akan, sudah atau belum? Yang keras, sudah atau belum? Ya belum. Kok pakai ayat ini? Kita memegang kunci kerajaan surga. Siapa bilang kamu memegang kunci kerajaan surga? Akan. Kalau mengenal Yesus sekedar pengetahuan, bukan kehidupan. Belum terjadi, akan. Di atas batu karang ini aku akan, keterangan waktunya akan. Lanjut ayat 19. Akan lagi kepadamu, berikutnya apa? Akan, belum terjadi. Akan. Ini penting, makanya pengajaran itu penting sekali. Supaya Anda jangan pegang-pegang ayat tapi nggak berdasar. Akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan, semua akan. Belum terjadi. Kenapa? Karena Petrus masih mengakui Yesus Mesias hanya sekedar lontaran dipakai Tuhan. Tapi belum dalam kehidupan sesungguhnya. Sama-sama baca ayat 20. Sama-sama baca ayat 20. 1, 2, ya. Kenapa dilarang? Karena pengakuanmu Yesus Tuhan belum merupakan kehidupan. Dilarang. Itu kalau baca Alkitab terperinci. Dilarang. Karena belum penghayatan makna Yesus itu Mesias. Sekedar teori. Ada orang berkata, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, dahsyat, tenang dekat dia. Lewat kamar mayat, kenapa lu penakut? Karena teori tok. Mayoritas orang Kristen hanya sebatas teori, disimpulkan rohani. Ya rusaklah Kristen itu. Allah itu Maha Kuasa, dahsyat, amin, amin. Lewat kamar mayat gak berani. Sorry, nyambung gak maksud saya? Halo, nyambung gak? Nyambung gak? Ya pasti nyambung orang Anda yang saya maksud. Halo. Kalau Anda bilang Allah itu pemurah, penuh belas kasihan. Tapi Anda pelit sekali menolong saudara Anda. Anda gak ngerti siapa Allah. Hanya sekedar lip service. Yuk kita buka Matius 15 ayat 8 dan 9. Sebelum kita lanjutkan. Matius 15 ayat 8 dan 9. Sebelum kita lanjutkan, kita baca ini. Matius 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Apakah memuliakan dengan pujian penyembahan, bahasa rondu buat khotbah? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripada aku. Petrus ngomong, tapi belum menjadi orang kepercayaan. Dilarang. Maafkan saya Bapak Ibu. Kalau kita kompromi dengan dosa, jangan khotbahlah. Kalau dari mulut Anda bisa maki-maki, penyembahan bahasa roh itu mengejek Tuhan. Kok dari mata air yang sama bisa mengeluarkan dua rasa, kata Yakobus. Kok dari mulut keluar pujian, tapi juga keluar juga makian. Orang Kristen di jalan raya seringkali ngomong kasar. Yesus mana yang kau kenal? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya.
Tapi artinya tidak. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kalau Anda ke gereja, memuji nama Tuhan, tapi tetap merokok. Memuji nama Tuhan, tetap menjudi. Memuji nama Tuhan, tetap melawan suami. Kasar sama istri. Melawan orang tua. Musuhan dengan ipar. Anda nggak ngerti Kristen. Karena Kristen itu bukan sekedar khotbah. Sakit sembuh, bahasa roh, bukan. Bukan. Hati kita bersih enggak? Hidup kita kudus enggak? Ini yang harus kita perjuangkan. Itu yang diperjuangkan Tuhan kepada Petrus. Kalau sakit sembuh, lumpuh berjalan, mayat bangkit, laut terbelah bisa seketika. Tapi terhubung dengan pribadi Yesus, mengenal Yesus, mencintai Yesus, itu proses tahunan. Sayangnya mayoritas orang bertobat lahir baru. Enggak mau dimuridkan tahap demi tahap. Akhirnya banyak orang Kristen menyembah khotbah. Tetap kompromi menipu, tetap kompromi berzina, rusak. Pujian, penyembahan, mujizat, tetap ngotot cerai. Ya rusaklah Kristen seperti ini. Hanya kita nggak hidup menurut standar Kristus yang punya kuasa. Sekalipun pasangan kita bagaimanapun, Tuhan berkuasa memampukan kita sabar terhadap pasangan kita. Bukankah kuasa yang membuat kita sabar setia jauh lebih hebat daripada lumpuh berjalan? Jauh lebih hebat daripada membelah laut? Kadang-kadang orang kagum lumpuh berjalan, tapi nggak kagum bisa sabar sama istri, bisa sabar terhadap suami, bisa menjaga kesetiaan kepada perkawinan, walaupun pasangannya tetap banyak sekali kelakuan buruknya. Kenapa kita nggak mengagungkan Tuhan dengan ketaatan? Karena ketaatan melakukan firman Tuhan, itulah mengatakan engkau dahsyat, engkau agung, engkau ajaib, karena kita taat. Dosa, ketidaktaatan gak bisa menggagalkan perkawinan kita. Itu Kristen. Kalau sekedar sakit sembuh, lama-lama menghina Tuhan orang seperti ini. Ini penting. Percuma mereka beribadah kepadaku. Akhirnya ajarannya apa? Sakit sembuh. Itu juga disukai manusia. Maafkan saya Bapak Ibu. Jangan anti kesembuhan. Ulangi. 1, 2, ya. Jangan anti kesembuhan. Ulangi. 1, 2, ya. Sekaligus jangan utamakan kesembuhan. Ulangi 1, 2, ya. Jangan utamakan kesembuhan. Yuk belajar Bapak Ibu. Orang Kristen suka nggak kesembuhan? Yang keras? Lebih keras. Agama lain suka nggak kesembuhan? Koruptor suka nggak kesembuhan? Penjahat suka nggak kesembuhan? Berarti kesembuhan selera rendah, selera penjahat juga. Ayo dong. Lama-lama kesembuhan, kalau menekankan kesembuhan itu ajaran manusia. Kalau Kristen kesembuhan, bertobat. Harus lanjutkan bertobat. Supaya kita nggak sekedar percaya, tapi kita mempercayakan diri kepada Dia. Supaya sakit sembuhku, ku lanjutkan, ku persembahkan hidupku. Jangan hanya mempercayakan masalah kita kepada Yesus. Jangan hanya mempercayakan masalah kita kepada Yesus. 10 orang sakit kusta mempercayakan masalahnya kepada Yesus. Tapi yang satu melanjutkan mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Stoplah percaya sekedar sakit sembuh. Lanjutkanlah persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, puncaknya yang berkenan kepada Dia. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan lebih keras. Yes. Lama-lama kalau percaya Yesus sekedar penyembuhku tanpa perubahan kelakuan, itu menyakiti hati Tuhan. 10 orang sakit kusta, 1 yang menyenangkan hati Tuhan, 9 yang sembuh, menyakiti hati Tuhan. Percaya, kenapa gak dilanjutkan dengan mempercayakan hidupmu kepada Dia? Kenapa kita capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, sibuk gak sibuk, konflik tidak konflik dalam rumah tangga? Kenapa kita tiap pagi bangun baca Alkitab? Karena kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Ku terhubung dengan Yesus. Kalau enggak tadi nyanyian kita lip service doang. Kosong, hampa, sia-sia. Mempercayakan. Makanya jangan hanya khotbah bagus. Jangan hanya penyembahan bagus. Jangan hanya sakit sembuh. Tapi lanjutkan dengan mempercayakan hidup ini. Supaya berubah hidup kita. Supaya Kristen itu jelas. Bukan sekedar percaya. Tetapi mempercayakan hidup yang terus menerus. Supaya sebelum ajal kita tiba menjadi orang kepercayaan Yesus. Lanjut.
Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu, artinya apa? Konsekuensi Petrus dan kawan-kawan percaya Yesus Mesias, percaya Yesus penebus, orang yang diurapi untuk menebus jadi Tuhan dan Raja. Itu makna di balik Mesias. Sejak waktu itu, konsekuensi dia Mesias, Yesus jelaskan. Supaya jangan kalian percaya kepada Mesias seperti yang kalian pikirkan. Itu yang terjadi pada orang Yahudi, orang Israel sekarang. Sehingga mereka tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. Mereka menunggu Mesias yang menurut pikiran mereka, yaitu Mesias yang hero, yang jagoan, yang datang dari surga dengan kereta kuda bernyala-nyala, kemudian menyelamatkan orang Yahudi, bangsa lain dimusnahkan. Itu konsep Yahudi, jadi sesat. Orang Yahudi mayoritas sesat. Catat dong baik-baik. Karena mereka mau percaya kepada Mesias menurut mereka, bukan menurut Yesus. Yesus menjelaskan Mesias menurut Yesus. Maka dia katakan apa? Mesias itu Petrus, Mesias itu Yohanes, Mesias itu Yakobus murid-muridku. Dia harus pergi ke Yerusalem. Dia harus menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu Mesias yang dipikirkan Allah, dijelaskan kepada Petrus dan kawan-kawan. Mesias itu harus berkorban, penuh kasih. Petrus dan kawan-kawan latar belakang agama Yahudi dianggap kasih itu lemah. Sama-sama baca ayat 22. Sama-sama baca ayat 22. Sama-sama baca ayat 22. 1, 2, ya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping. Dan apa katanya? Petrus menolak Mesias yang dijelaskan Kristus. Banyak orang gereja menolak Mesias yang diajarkan Kristus. Sehingga banyak orang Kristen ke gereja, singers, worship leaders, khotbah, menggembalakan, dosen teologi, doktor teologi, tetap pemarah. Tetap sombong. Tetap hedonisme. Berlomba-lomba kaya. Berani-beraninya menggunakan berkat itu menjadi benda mati. Jam yang sekian miliar, mobil sekian. Kenapa ke situ? Karena orang-orang seperti ini percaya kepada Yesus menurut pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Banyak yang dipanggil sedikit dan pilih. Orang pun berdoa, doa malam. Dia meminta sesuai dengan pikiran dia, bukan pikiran Allah. Kita harus mau diproses. Petrus menolak. Tampilkan ayatnya. Ayat 22, ayat 22, ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus, kalau bahasa aslinya menghentak. Secara fisik, Petrus lebih tua daripada Yesus. Petrus lebih dahulu lahir daripada Yesus. Makanya Yesus menjangkau Petrus dengan menyembuhkan ibu mertuanya. Karena Petrus sudah berumah tangga, anaknya sudah remaja-remaja, dijangkau untuk jadi murid. Lebih tua. Dilihat Yesus ngomong gini, gak sesuai dengan pikiran saya, dia tarik. Banyak orang gak suka dengan cara Yesus. Kasih istrimu. Gak bisa Tuhan, dia cerewet. Inilah orang-orang gak kenal Yesus. Tunduk pada suami. Bagaimana saya tunduk? Suamiku kasar. Kenapa gak kenal Tuhan orang-orang seperti ini? Hei ibu-ibu yang ngelawan suami. Mana pernah kau kenal Yesus? Ibu-ibu yang ngotot gak mau mengasihi suami, gak tunduk sama suami. Mana pernah kau kenal Yesus? Bapak-bapak yang kasar sama istri. Mana pernah kau kenal Yesus? Pasti kau gak terhubung. Kalau kau kenal Yesus, suka dengan perintahnya. Taat. Karena perintahnya identik dengan kesukaannya. Makanya gak difasilitasi. Hai suami, kasihlah istrimu yang lemah lembut, yang cerewet hajar aja bleh. Kan gak difasilitasi. Kecuali Alkitab Anda terjemahan baru, karangan baru. Nanti buat aja surga baru. Halo. Mana
Mana difasilitasi? Hai istri, tunduklah pada suamimu yang lemah lembut, yang kasar lawan aja. Nggak ada difasilitasi. Kenapa nggak sungguh-sungguh mengenal Yesus menurut Yesus? Akhirnya saya tahun ini 46 tahun jadi hamba Tuhan. Khotbah di mana-mana di Indonesia ini. Di Amerika, di Afrika, di Eropa, di Asia, di Australia, di mana-mana. Rata-rata mendekat Yesus, nggak menurut Yesus. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kok nekat Anda percaya kepada Yesus, malas baca Alkitab? Kok nekat Anda percaya kepada Yesus, malas baca Alkitab? Dari mana kau kenal Yesus kalau nggak dari Alkitab? Akhirnya terjebak kata orang. Mana orang suka mengenal Yesus penyembuhku atau Yesus yang menegurku? Rata-rata orang suka Yesus penyembuhku. Kalau Yesus penegurku nggak mau aku. Ya susah. Padahal firman Tuhan bermanfaat untuk menegur. Supaya kita bertobat. Firman Tuhan tujuan utamanya bukan untuk menyembuhkan. Bukan untuk memulihkan ekonomi. Tetapi firman Tuhan itu mengajar, menunjukkan kesalahan. Supaya diperbaiki kelakuan dan menjadi dalam kebenaran. Kalau enggak ini penekanan firman, pasti orang ini enggak kenal Yesus. Ini yang terjadi. Dia tarik. Apa katanya? Tampilkan lagi firman. Apa katanya? Dia sebut Yesus Tuhan. Tapi dia nasihati. Nanti kalau Anda masuk surga, wawancari Petrus. Pet. Lu ngomong Yesus Tuhan ya? Iya. Terus lu tegur dia? Iya, saya pasti. Ini kerja. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Pakai tanda seru, membentak. Tuh, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpakan kau. Dengar baik-baik. Diperingat Yesus. Yesus penasihat ajaib. Petrus lebih ajaib lagi. Kayak orang yang sedang lihat saya sekarang ini. Berikan perpuluhan. Tuhan, duitku segini, mana cukup? Aduh Tuhan. Saya senang dengan segala kekurangan istri saya. Ya, setiap persembahan yang dapat, kami punya ada beberapa amplop. Setiap persembahan langsung potong perpuluhan. Berikutnya, diakonia untuk orang-orang yang harus kami bantu. Berikutnya, untuk ini. Dan sisanya, ini kita gunakan untuk makan minum. Karena makan minum itu bukan soal berkelebihan. Bukan soal mewah. Tapi doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan yang, jangan bohong loh, secukupnya. Halo, mana pernah Anda kenal Tuhan Yesus makan mewah-mewah, berkelebihan? Enggak takut akan Tuhan banyak orang Kristen. Karena rata-rata orang Kristen suka Yesus penyembuhku, Yesus memberkatiku. Enggak suka Yesus Tuhanku, Rajaku yang harus aku tunduk dan taat pada dia. Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali tak akan menimpa kau. Sama-sama baca ayat 23. Sama-sama baca ayat 23. Sama-sama baca ayat 23. 1, 2, ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, apa katanya? Kalau Yesus ngomong, sandiwara atau kenyataan? Yang keras. Sandiwara atau kenyataan? Ada iblis dalam diri Petrus. Nggak mungkin Yesus bilang nyala iblis tapi nggak ada iblis. Tahu artinya? Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Cara batu sandungan bagi Yesus. Cara iblis masuk kepada orang Kristen. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bapak-bapak, kau pikirkan istrimu menurut pikiran Allah atau pikiranmu? Nyala iblis. Ayo dong. Ibu-ibu, kau pikirkan suamimu menurut pikiran Allah atau menurut pikiranmu? Nyala iblis. Itu Kristen kalau kalian mengerti firman. Kanker gak serius. Kalian sakit kanker, didoakan gak sembuh. Didoakan gak sembuh, malah mati. Itu gak pernah Tuhan sebut kegagalan. Ada apa Kristen? Saya ulangi, kalian sakit kanker, parah, didoakan gak sembuh. Didoakan gak sembuh, tapi mati. Gak pernah Tuhan sebut kegagalan. Kalau kalian sakit kanker, didoakan sembuh. Gak pernah Tuhan alamatkan itu keberhasilan. Gak pernah. Kalau kalian mau ikut Yesus, menyembah, khotbah, pelayanan, aktivis, tapi tetap menggunakan pikiran manusia, bukan pikiran Allah, kau gagal. Nyala iblis, itu Alkitab kita. Pari Tuhan, saya doa puasa apa? Mobilku Avanza jadi Innova, itu pikiran manusia. Kok yang begini-begini gambaran iman? Karena dunia pun suka, penjahat pun suka mobil Avanza-nya jadi Innova.
Kenapa nggak ini pikirkan Allah? Tuhan, mobilku Innova. Gerejaku membutuhkan dana penginjilan. Aku beriman. Biarpun ku jual Innova, ku jadi Avanza, aku tetap bersorak-sorai menyenangkan hati Tuhan. Kan jarang orang beriman begini. Termasuk di sebelah Anda, jarang yang begini. Termasuk yang melihat saya, jarang yang begini. Nggak bicara berkorban, bicara mendapat. Makanya orang Batak ke pesta bawa kantong plastik, mendapat. Makanya orang Manado babungkus. Tapi nyanyinya, aku mengasihi. Ya Tuhan, kalau saya Tuhan langsung bilang petir sambar nih orang. Alah, mengasihi apa iki? Bertentangan dengan kehidupan sehari-hari. Akhirnya doa malam kita arahkan untuk pikiran kita terjadi. Dan Tuhan tolong genapi. Ya rusaklah gereja itu. Bukan berzina yang parah. Bukan mencuri yang parah. Walaupun itu semua parah. Bukan excuse. Tapi kalau kita khotbah, kita pelayanan. Kita masih menggunakan pikiran manusia. Bukan pikiran Allah. Di situ tempat iblis disukakan. Makanya sampai limit tertentu. Iblis gak menghalangi Anda khotbah. Iblis gak menghalangi Anda taruh mujizat. Iblis tidak menghalangi Anda pelayan ke sana kemari. Yang penting bawa pikiran manusia. Dan itu banyak terjadi. Ketika ada gereja bilang, Pak Ridwan bisa khotbah di gereja saya. Kok tanya kok bisa? Jangan tanya gitu dong. Kalau jalur saya kosong, saya pasti bisa. Bukan gitu Pak Ridwan. Jemaat kami kecil, jangan ucapkan itu. Kalau saya kosong, saya pasti bisa. Makanya tiap tahun ada beberapa lokasi saya pelayanan untuk membimbing hamba-hamba Tuhan di daerah. Untuk mengupgrade mereka mengerti kebenaran firman Tuhan. Yang duit saya yang keluar. Enggak saya dapat. Sesuatu keluar duit saya. Karena pelayanan itu bukan soal apa yang ku dapat. Pelayanan itu apa yang ku berikan. Itu pelayanan. Apa yang ku berikan. Supaya kita setia sampai garis akhir. Memikirkan pikiran Allah. Yuk bagian terakhir. Ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada Petrus dan kawan-kawan. Hei Petrus. Setiap orang yang mau mengikut aku. Ia harus menyangkal dirinya. Harus memikul salibnya. Baru bisa ikut aku. Kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristen. Sangkal diri pikul salib itu ciri utama ajaran Kristen. Kenapa sangkal diri pikul salib jarang diberitakan? Kok mujizat yang sering diberitakan? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristen. Pak Ridwan, saya beriman umur saya 120 tahun. Panjang umur bukan ciri utama ajaran Kristen. Ada apa? Karena memiliki pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Panjang umur bukan ajaran utama ajaran Kristen. Siapa yang tahu? Jawab. Yesus mati umur berapa? Nggak ada yang tahu ya? Yesus mati umur berapa? 33 something. Kalau panjang umur jadi ukuran nilai, kenapa nggak disalib dia umur 150 tahun? Karena banyak ajaran-ajaran akhirnya menekankan ajaran yang disukai manusia, bukan disukai Allah. Panjang umur itu kuantitas. Puji Tuhan panjang umurmu. Puji Tuhan pendek umurmu. Yang penting berkualitas atau enggak. Saya sedih ada pendeta bilang, Pak Ridwan saya beriman 120 tahun. Itu iman yang bodoh. Loh kenapa bodoh? Alkitab berkata umur 70 lebih daripada itu 80 dan penderitaan. Kalau umur kau 100 tahun, kau gak kenal anak mantu cucumu gak kenal lagi. Salam Pak. Siapa? Siapa pala anaknya? 110 tahun, kau berak celana kencing gak sadar. Lu yang suka geng bedi. Nyusahin aja kerja lu. Nyanyinya apa? Nyanyi apa? Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Lanjut. Juga dia panggil namamu. Apa jawabmu? Ku jawab. Dipanggil tahun ini? Nah, mulai berhenti. Dipanggil bulan ini. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ya suka-suka Tuhan lah. Kecuali kau budek. Dipanggil gak dengar-dengar. Rahasia umur panjang. Budek loh. Halo Bapak
Bapak Ibu, supaya nyanyian kita itu nyata dari kelakuan, bukan hanya kata-kata ukuran manusia. Sangkal diri, karena dalam diri ini ada mental melawan untuk taat pelaku firman. Pikul salib gara-gara kelakuan di luar kita, istri, suami, pasangan, atau anak, menantu. Kelakuan mereka, kejahatan mereka, kekurangan mereka, kita jadi jatuh dalam dosa. Kita biarpun kekurangan, kejahatan orang, tetap kita nggak berbuat dosa. Itu namanya pikul salib. Saya ulangi, sangkal diri, dalam diri kita ini ada mental untuk nggak taat firman Tuhan. Ketika besok pagi kita bangun jam 4, suara Tuhan bilang, kau bangun, angkat pujian, ambil Alkitab, baca. Tapi diri kita bilang apa? Masih gelap. Lanjutkan tidur jilid kedua. Sangkal diri dong. Kok nonton bola bisa begadang? Ntar lagi Piala Dunia loh. Kok baca Alkitab gak bisa, tekun? Sangkal diri. Begitu dapat pendapatan, kasih perpuluhan. Aduh sayang banget. Sangkal diri dong. Pikul salib. Istri cerewet, suami kasar. Tetap kita mengasihi istri. Pikul salib dari luar kita. Membuat kita bisa marah. Kita berdosa. Pikul salib. Tanpa itu kita selalu memikirkan pikiran manusia. Bukan pikiran Allah. Karena apa? Ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Makanya kita nggak usah bela diri. Kita harus sangkal diri. Kepercayaan lain selalu memfasilitasi bela diri. Kita harus sangkal diri. Karena kita nggak mau menyelamatkan nyawa kita. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Stefanus dilempari batu. Keinginan dia kalau bisa, dia lepas. Tapi dia sangkal diri. Bahkan pikul salib, orang ini tetap melempar batu. Pikiran Allah yang dilakukan dia. Dengan sakitnya lempar batu yang bertubi-tubi. Dia tetap menyenangkan hati Allah. Pikiran Allah. Bapa, jangan timpakan kesalahan pada mereka. Itu ada pilihan. Kau sangkal diri atau bela diri. Kau pikul salib atau balas menyalibkan orang. Dilempar batu, kita ambil batu. Kita lempar balik. Alasan apa? Kan perlu hikmat. Hikmat apa iki? Standar murid-murid Yesus itu contoh 100% benar Kristen. 11 murid Yesus tanpa Yudas. Semuanya setia sampai mati. Dan semuanya rata-rata menderita dan taat. Makanya penutup. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Kita banyak sekali kehilangan nyawa kita. Yang penting peroleh seluruh dunia sampai ada orang Kristen. Supaya dia dapat bintang, dia pindah agama. Karena dia mau cari seluruh dunia. Ada orang supaya jadi artis terkenal, dia jual agamanya, imannya. Ada orang karena tertarik sama wanita, tertarik sama pria, dia tinggalkan kekristenannya. Ada orang khotbah, bertengkar sama istrinya. Dia cerai, dia kawin lagi. Karena gak ngerti Kristen yang benar. Harus kita berani menyangkal diri pikul salib. Menyerahkan nyawa kita biar Tuhan yang berurusan. Makanya apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Dan apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Mayoritas orang Kristen akhirnya merasakan kecewa yang gak berkesudahan. Karena dia menjalani kekristenannya bukan dengan pola pikir Kristus. Tapi pikir manusia. Jangan lupa penutup. Sama-sama kita baca bangkit berdiri. Sama-sama kita baca bangkit berdiri. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Sebab anak manusia akan datang. Dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikatnya. Pada waktu itu. Karena dia akan jadi hakim bukan sebagai juru selamat. Kedatangannya kedua kali bukan konteks Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan. Kedatangannya kedua kali dia minta pertanggungjawaban. Karena dia sudah lakukan segala-galanya supaya hidup kita benar, percaya, mempercayakan diri dan menjadi orang kepercayaan Yesus. Supaya kita percaya kepada Yesus, hasil mengenal pribadinya, terhubung dan mengasihi Kristus. Yang sepakat angkat tangan tinggi-tinggi.